Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah al-maliku haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil, amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di subuh hari ini bagaimana kabarnya hadirin semua? Alhamdulillah rabbil alamin. Walaupun kematian silih berganti ya, informasi kematian datang satu persatu dari tetangga, dari sanak famili, dari sahabat, dari teman-teman kita. Namun alhamdulillah di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih tetapkan nyawa pada jiwa dan raga kita. Itu menjadi pertanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan bagi kita untuk menjawab ujian ini. Kenapa kami katakan ujian? Karena alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Karena hidup dan mati itu adalah sebagai ujian bagi kita, siapa yang paling baik amalnya nanti. Mudah-mudahan dengan hidup yang masih ada, dengan nyawa yang masih ada, dengan nafas yang masih terhembus, dengan jantung yang masih berdetak, kita gunakan ini semua dalam proses menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya kita bermuara di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam buat baginda Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia pilihan Allah di antara pilihan-pilihannya, manusia termulia yang pernah ada di muka bumi ini, yang selalu membesarkan Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di atas segala-galanya. Sehingga seperti itulah kita selayaknya dalam menjadi hamba Allah, mengagungkan Allah, membesarkan Allah, meninggikan Allah, dan memuliakan Allah di atas segala-galanya di muka bumi ini. Di mana di situ ada nama Allah, di mana di situ disebut Allah, maka disitulah kita mengagungkannya. Kaum muslimin, sedang jemaah salat subuh yang dirahmati Allah. Insyaallah di pagi hari ini kita akan meneruskan kajian kita dalam ilmu faraid atau ilmu mawaris, yang di pekan ini kita masuk ke bab hak waris daripada saudara kandung dan saudara seayah, saudara kandung dan saudara seayah. Kalau sebelumnya kita membahas tentang hak waris saudara seibu, sebelumnya lagi suami dan istri, sebelumnya lagi ayah dan ibu. Tadi ya, sebelumnya lagi anak. Nah, sekarang kita masuk kepada yang agak lebih jauh ya, lebih jauh, yaitu saudara kandung dan saudara seayah. Bagaimanakah Ustadz tentang hak waris mereka? Mari kita kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala, surah An-Nisa ayat 176 ya. Kami bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalalah. Mereka meminta fatwa kepadamu. Qulillahu yuftikum fil kalalah. Katakanlah wahai Muhammad, Allah yang akan memberi fatwa kepada kamu tentang masalah kalalah. Inimru'un halaka laysa lahu walad. Jika seseorang itu telah wafat, kemudian dia tidak punya anak, walahu ukhtun falaha nisfu ma tarak, sedangkan dia memiliki saudara perempuan satu, maka bagi saudara perempuan itu setengah dari yang ditinggalkan. Wa huwa yarithuha illam yakul laha walad, dan saudara laki-lakinya dia mendapatkan semua hartanya jika dia tidak punya anak. Fa in kanat ithnataini falahuma thulutsani mimma tarak. Jikalau saudara perempuan ini 2 orang jumlahnya, maka bagi mereka berdua sulusan, 2/3 dari yang ditinggalkan. Wa in kanu ikhwatan rijalan wa nisaan falizzakari mithlu hazzil unsayain. Dan jikalau mereka itu saudara-saudara, laki-laki jumlahnya banyak, perempuan juga jumlahnya banyak, alias lebih dari 2, falizzakari mithlu hazzil unsayain, maka untuk laki-laki 2 bagian dibanding perempuannya. Yubayyinullahu lakum an tadillu. Allah jelaskan ini semua kepada kamu supaya kamu enggak tersesat. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah itu Maha mengetahui atas segala sesuatu. Itu Pak, ayat 176 dan terjemahannya. Itu terjemahannya Pak ya, belum kita masuk ke tafsirnya. Kita berbicara sedikit tentang ayat ini. Imam Bukhari, qala al-Bukhari, Imam Bukhari berkata di dalam kitab hadisnya Sahih Bukhari, kemudian diriwayatkan oleh Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir fi tafsirihi tafsirul Qur'anil Azim, tafsir Al-Qur'anul Azim berkata, akhirus surah nazalat suratu Bara'ah. Surat yang terakhir turun adalah surat Bara'ah. Surat Bara'ah. Tahu nggak Pak surat Bara'ah? Hah? Ini kalau saya ngomong surat Bara'ah, Bapak akan mencari dalam Quran, kok jarang surat Bara'ah, kayaknya nggak ketemu surat Bara'ah. Bara'ah itu adalah nama lain dari surat At-Taubah. Surat terakhir adalah surat At-Taubah. Wa akhirul ayah nazalat ayah yastaftunak, dan ayat terakhir turun adalah ayat yastaftunak, ayat ini, ayat 176 dari surat An-Nisa. Ini riwayat dari Imam Bukhari. Jadi kalau dulu ketika saya masih di MDA, masih kecil SD, saya dulu belajar ayat terakhir turun adalah surah Al-Maidah ayat 1, ayat 3 ya, ayat 3 ya, al-yauma akmaltu lakum. Namun dalam kitab hadis ternyata periwayatan daripada imam hadis dan juga imam ahli tafsir menyatakan bahwasanya yang terakhir bukan ayat ketiga dari surah Al-Maidah, melainkan ayat 176 dari surat An-Nisa. Ini dalam periwayatannya. Jadi pendapat ini lebih kuat ya. Jadi insya Allah mulai pagi ini kita sudah tahu dan paham bahwasanya ayat terakhir dari Al-Quran itu adalah ayat 176 dari surat An-Nisa. Nah, perlu kita ketahui sesungguhnya ini ayat turunnya jauh ya. Waktunya agak cukup lama dibanding surat An-Nisa ayat 11 dan 12, 13, 14 yang kita pelajari sebelumnya. Sebelumnya kita mempelajari ayat 12 tentang ayat kalalah juga. Namun
Setelah ayat itu turun, rentang waktu yang cukup lama, nggak turun lagi ayat yang membahas tentang waris. Ayat yang membahas tentang waris. Maka kemudian banyak pertanyaan yang muncul. Pertanyaan muncul daripada para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, terutama pada hal seperti ini, pada hal kalalah. Hal ini juga disampaikan oleh Imam Asy-Syaukani dalam tafsirnya Fathul Qadiri Al-Jam'u bainal fanni riwayah wa dirayah. Beliau menyampaikan, qala Umar, ma sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, saya tidak bertanya kepada Rasulullah aksara mimma sa'altuhu an mas'alati kalalah. Pertanyaan yang lebih banyak dibanding pertanyaan tentang kalalah. Dan Imam At-Tabari dalam tafsir juga menyampaikan, anna ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam hammuhum an mas'alati kalalah. Sesungguhnya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mereka memiliki banyak perhatiannya besar tentang masalah kalalah. Jadi kalau kita berbicara tentang ayat 176 ini, kita akan menemukan banyak hadis yang mana dalam setiap hadis itu diceritakan bahwasanya si A bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana warisan orang kalalah? Maka Rasul jawab, itu ayatnya. Ada lagi bertanya, Umar ini ulamanya Pak, ya, betul nggak? Ulamanya sahabat, khalifah yang kedua Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau Khalifatul Rasyidin, dia masih bertanya Pak. Berarti permasalahan kalalah itu bukan permasalahan kecil. Karena yang bertanya bukan orang-orang awam, tapi orang-orang alim. Orang-orang alim. Dan perlu kita ketahui, sesungguhnya ayat ini turun ketika seseorang alim juga bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapakah dia? Jabir radhiyallahu an. Jabir radhiyallahu an, yaitu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akbarul sahabah min akbaris sahabah fi riwayatil hadis. Beliau merupakan di antara sahabat terbesar, ya, sahabat yang termasyhur, terbaik dalam periwayatan hadis. Kenapa? 6 di antara sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis di antaranya adalah Jabir. Yang nanya nih ulama Pak ke Rasulullah. Dia nanya ke ulama nanya ke Rasulullah, ulamanya sahabat. Apa kata beliau? Dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW datang kepada saya. Wa ana marid. Saya lagi sakit. La aqilu, ma aqaltu. Sehingga ketika aku sakit itu kesadaranku hilang, atau kita bilang agak enggak sempurna sadarnya. Qala, kemudian Jabir berkata lagi, fatawaddoa. Setelah Rasulullah datang kepada dia melihatnya, kemudian Rasulullah berwudu. Fatawaddoa. Fasabba alaihi. Kemudian Nabi mengusapkannya wudunya kepada Jabir radhiyallahu anhu. Maka kemudian apa terjadi? Fa'aqaltu. Maka kesadaranku pun mulai kembali, mulai dia bisa berbicara, mulai agak mulai membaik keadaannya. Ini cuma diusap Nabi, ya. Diusap saja, ini di antara mukjizat Nabi SAW, ya, dan bertabaruk kepada beliau, masya Allah, ya. Diusap saja langsung, dan yang tadi agak setengah sadar gitu, ya, dia masih bisa lihat tapi tidak bisa berbicara, tidak bisa berpikir gitu. Tapi ketika Rasul usap, fa'aqal tuh, kata Jabir, aku pun normal, mulai sadar, aduh, segar gitu, ya. Nah, maka aku berkata, kata Jabir, innahu la yarithuni illa kalala. Sesungguhnya saya itu diwarisi oleh kalalah. Saya nggak punya ahli waris kecuali kalalah. Fakaifal miras? Bagaimana dengan warisanku? Kata Jabir. Nah, jadi Jabir ini nggak punya anak dan nggak punya bapak.
Oh, kalalah itu nggak punya anak dan nggak punya bapak. Ini sudah saya bahas di pekan kemarin ya Pak ya. Di pekan kemarin, kalau yang kemarin nggak hadir, saya ulangi lagi. Kalalah itu man laisa lahu walid wala walad. Orang yang nggak punya, meninggal dunia tapi nggak punya ayah dan nggak punya juga anak. Ya, nggak punya anak. Kalau dalam bab saudara seibu nggak punya anak laki-laki dan perempuan. Sedangkan dalam bab di sini ijma ulama bahwasanya anak hanyalah tidak punya anak laki-laki saja. Fa nazalat yastaftunak. Maka kemudian turunlah firman Allah surat An-Nisa ayat 176. Jadi ayat ini turun karena Jabir yang bertanya. Ketika dia sakit, kemudian Nabi menjenguknya, kemudian dia bertanya tentang warisan kalalah. Maka kemudian Nabi nggak bisa jawab. Nabi nggak menjawab. Nah ini Pak ya yang perlu kita lihat. Nabi SAW nggak langsung jawab. Ini karena apa? Ini permasalahan pelik Pak, pelik sekali. Kami bahas di pekan kemarin bahwasanya ketika seseorang meninggal tidak punya anak, tidak punya bapak, maka dia akan agak berat hati jikalau tahu harta warisannya akan diambil atau turun kepada orang yang agak jauh, yaitu saudara, ya, saudara ataupun pasangannya. Itu berat Pak, betul tidak? Insya Allah ya, bukan insya Allah, sepertinya seperti itu kebanyakannya ya, umumnya begitu. Ya Ustadz, saya nggak punya anak, lalu nanti siapa yang mewarisi saya Ustadz? Saudara antum, saudara. Selama ini nggak pernah ngunjungi dapat warisan, wah berat hati dia. Saudara, lebaran nggak pernah ketemu juga, ada warisan saya nanti ya. Aduh, nggak punya anak, ini nasibnya. Nah itu ya. Dan begitu juga terjadi ternyata di zaman sahabat. Para sahabat itu juga begitu, mereka merasa benar nggak ya? Ragu, ada sedikit keraguan tentang masalah kalalah ini. Maka mereka pun bertanya, berkali-kali bertanya kepada Rasulullah SAW, sehingga turunlah ayat ini. Yang terakhir yaitu ketika Jabir bertanya, maka turunlah ayat yastaftunak qulillahu yuftikum fil kalalah. Nah, dari ayat ini sekarang kita dapat pahami bahwasanya yang pertama, sesungguhnya para sahabat itu adalah orang-orang yang memang bersungguh-sungguh dalam mencari kebenaran. Orang-orang yang benar-benar bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Orang yang benar-benar ingin mengamalkan, ingin hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini dengan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Bisa saja mereka istilahnya kan sudah paham dengan masalah kalalah, ya sudah terserah saya, nggak usah nanya lagi kepada Nabi. Bisa saja, karena di antara mereka itu para alim semua, umat alim, al-alim minal sahabah, Jabir juga alim di antara sahabat. Akan tetapi mereka berusaha untuk mencari ilmu terus, bertanya dan bertanya kepada Rasulullah SAW, sehingga turunlah ayat ini. Maka yang kedua, kita pahami bahwasanya rahmat Allah, ilmu dari Allah, keberkahan dari Allah turun di saat kita mau mencarinya. Di saat kita berusaha untuk mengejarnya, di saat kita berjuang dan berkorban untuk menggapainya, barulah Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmat dan nikmatnya kepada kita. Ini ayat turun menjadi penyelesaian masalah bagi para sahabat yang saat itu bertanya-tanya tentang kalalah. Kapan itu terjadi? Ketika mereka berusaha dengan sungguh-sungguh berjuang untuk bagaimana bisa turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah dengan sifat kerahmatannya, rahman dan rahimnya, maka Allah turunkan Al-Qur'annya yang menjadi solusi daripada masalah yang dihadapi oleh para sahabat. Nah, ini juga mesti kita lakukan. Jikalau hari ini kita dalam permasalahan, maka carilah solusinya. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala melalui para ulama-ulama. Bertanya pada ulama, apa solusinya? Bagaimana masalah A, masalah B, masalah C? Bertanya kepada mereka.
Sehingga nantinya akan turunlah solusi-solusi terbaik karena mereka mengkaji Al-Quran, Kitabullah dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu yang kurang hari ini di antara umat ini. Kurang pengorbanan mencarinya, sehingga rahmat itu pun tidak turun-turun. Berkah itu pun susah didapat oleh umat hari ini. Kajian sudah ada, tapi yang hadir hanya itu saja ya. Sehingga apa? Sehingga rahmat itu hanya turun pada orang-orang ini saja. Padahal penduduk masyarakat di sini tuh banyak lebih daripada ini, bahkan lebih berkali lipat, mungkin 5 sampai 10 kali lipat daripada ini. Namun yang turun hanya pada orang-orang ini saja. Kenapa? Karena hanya kita-kita saja yang begitu. Sehingga rahmat itu tidak menyeluruh hari ini turun. Karena perjuangan umat ini untuk mencari rahmat Allah, untuk menggapai ridha Allah itu masih kecil, masih sedikit. Oleh karena itu mudah-mudahan kedepannya kita bisa berbondong-bondong bersama-sama untuk menggapai rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah turunkan rahmatnya dan nikmatnya kepada kita semua. Nah, ibaratnya begini Pak ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan buah rambutan yang ada di atas pohon yang udah matang, maka kita harus berusaha Pak ya. Jadi kalau yang pandai manjat, jadi kalau nggak pandai manjat pakai galah ya, maka turunlah itu buah rambutan. Namun masalahnya hari ini kita mau buah rambutan tapi tidak mau manjatnya. Manjat tidak pandai, galah pun tak punya. Maka kalau ada rambutan jatuh, insya Allah itu sudah busuk. Rambutan sudah busuk Pak. Artinya apa? Jadi kalau nanti pun solusi datang tapi sudah terlambat. Ya, untuk umat ini hari ini ya. Nah, oke, itu sebagai mukaddimah daripada awal ayat ini. Yastaftuna qulillahu yuftikum fil kalalah. Nah, bagaimana tentang hak waris daripada kalalah ini? Kalalah tadi telah kami sampaikan bahwasanya orang yang meninggal tidak memiliki ayah dan tidak pula memiliki anak. Dalam hal ini para ulama menyebutkan bahwasanya anak di sini adalah anak laki-laki saja. Ya, anak laki-laki saja. Kenapa begitu Ustaz? Coba kita lihat lanjutan ayatnya. Ini mru'un halaka laisa lahu walad. Jadi kalau seseorang itu wafat, dia meninggal dunia, laisa lahu walad, tak punya anak. Walad. Walad ini Pak ya, arti secara umumnya, arti secara bahasanya aslinya adalah anak umum Pak ya, laki-laki dan perempuan. Itu arti secara dalam kamusnya. Walad artinya anak, laki-laki dan perempuan. Namun secara kebiasaannya dipakai oleh orang Arab bermakna anak laki-laki. Jadi kalau orang Arab sehari-hari memanggil anak laki-laki manggilnya apa? Ya walad. Ya walad. Lalu kalau anak perempuan apa Ustaz? Kalau perempuan saja Ustaz? Ya bint. Biasanya begitu orang Arab, ya. Dan kebiasaan orang Arab berbicara seperti ini diaminin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini. Dalam ayat ini Pak ya, jangan nanti semua walad itu semuanya anak laki, nggak begitu. Hanya dalam ayat ini ya. Begitu kata para ulama. Ini kata ulama ya, bukan kata saya. Saya hanya menyampaikan apa yang saya baca dari kitab-kitab ulama. Jadi Pak, kata walad itu terbiasa digunakan oleh orang Arab untuk menyebut anak laki-laki. Sebagaimana saya contohin ya, sebagaimana kita di Indonesia terbiasa menyebut pasta gigi dengan merek suatu pasta gigi tersebut, ya enggak? Kita ke warung, nggak tahu kalau hari ini di sini, tapi kalau di kampung masih terjadi nih Pak. Beli Pepsodent umpamanya. Nanti tukang warungnya bilang merek apa? Merek Ciptaden. Nah gitu Pak ya. Paham kan ya? Jadi penyebutan sesuatu hal yang udah terbiasa akhirnya menjadi makna tersendiri gitu ya. Nah begitulah yang tentang lafaz walad ini di kalangan orang Arab. Jadi kalau kita ke Arab hari ini pun juga orang masih ngomong begitu. Orang Arab kalau ngomong sama anaknya, manggil laki ya walad ya walad. Kalau yang perempuan ya binta ya bint. Begitu ya hari ini. Dan kemudian inilah yang dipahami oleh para ulama, walad di sini maksudnya adalah tidak ada anak laki-laki saja. Kalau ada anak perempuan, maka hukum warisnya saudara sekandung dan saudara seayah masih punya hak, masih dapat. Tapi jika kalau tidak ada
anak laki-laki, kalau ada anak laki maka mereka terhalangi hak warisnya. Nah, taib, kita akan masuki tentang hak waris tersebut. Berapa hak warisnya? Hak waris saudara kandung perempuan adalah jikalau dia sendiri hak warisnya adalah nisfu ma tarok, setengah dari apa yang telah ditinggalkan. Setengah Pak ya, setengah dari apa yang telah ditinggalkan oleh sang almarhum. Jadi saudara saudara kandung perempuan ya, ini perempuan, maka hak dia adalah setengah daripada apa yang ditinggalkan. Nah, itu satu. Itu haknya. Dan apa saja Ustadz syarat-syaratnya untuk beliau mendapatkan hak setengah ini? Mari kita bahas di papan tulis ya, biar lebih jelas. Yang pertama, seseorang saudara perempuan yang kandung berhak mendapatkan setengah dengan syarat setengah saudara perempuan kandung. Satu, yang pertama adalah adamul musyarik laha. Adamul musyarik laha. Ya, pertama, adamul musyarik laha. Dia tidak memiliki saudara perempuan yang sama dengan dia, alias perempuan itu dalam keadaan tunggal. Ya, tunggal atau sendirian saja. Artinya apa? Contohnya, saya meninggal, saya punya satu orang saudara perempuan, maka tinggal aja sendiri kan? Maka kalau dia tunggal, maka dia berhak untuk mendapatkan setengah. Ya, setengah jikalau dia tuh tunggal. Tetapi jika saya meninggal, ternyata saya punya dua saudara perempuan, maka ketika saya meninggal, maka dua saudara perempuan saya ini tidak berhak satu orang pun mendapatkan setengah. Nanti berapa Ustadz? Jawabannya nanti dia ada di jawaban kedua nanti ya. Mereka berhak 2/3 jikalau dua orang atau lebih. Ini hanya untuk orang yang tunggal, yang sendirian saja. Perempuan sendirian, maka dia berhak untuk mendapatkan setengah. Ini syarat pertama. Syarat yang kedua, adamul mu'assib laha. Adamul mu'assib laha, tidak ada saudara laki-lakinya. Tidak ada saudara laki-lakinya. Saya meninggal, kemudian saya memiliki satu orang saudara perempuan dan satu orang saudara laki-laki. Maka saudara perempuan saya tidak berhak untuk mendapatkan setengah. Ya, tidak berhak untuk mendapatkan setengah. Jikalau mereka ada laki-lakinya. Ada laki-lakinya, maka tidak berhak untuk mendapatkan setengah. Berapa dapatnya Ustadz? Lidzakari mislu hadzil unsayain. Nanti dapatnya adalah yang laki-lakinya dapat 2 bagian, yang perempuannya 1 bagian. Yang ketiga, syarat yang ketiga, adamu far'il waris minaz zakari. Tidak ada anak laki-laki dari almarhum. Tidak ada anak laki-laki dari almarhum. Jadi ketika almarhum meninggal, anak laki-laki tidak ada. Maka barulah saudara perempuan satu orang berhak mendapatkan setengah. Ustadz, jikalau ada bagaimana? Maka jikalau ada, maka anak laki-laki tersebut menghalangi hak waris daripada saudara perempuan. Ya, jikalau ada maka menghalanginya. Yang keempat, adamu aslil warisi. Ya, tidak ada bapak daripada almarhum.
Tidak ada bapak daripada almarhum ataupun ke atasnya, kakeknya kah, ataupun buyutnya yang laki-laki. Maka inilah 4 hal yang menjadi syarat satu orang saudara perempuan berhak mendapatkan setengah. Jikalau saja salah satu di antara 4 syarat ini tidak terpenuhi, maka hak daripada saudara perempuan yang tadi setengah gugur. Haknya menjadi apa? Gugur. Nah, dan semua ini dasarnya sama, yaitu surat An-Nisa ayat 176 ya. Sama semua. Ya, itu 4 hal yang menjadi syarat seseorang anak perempuan mendapatkan setengah. Lalu yang kedua, jikalau anak tadi saya ngomong ya, maaf saudara perempuan. Yang kedua, jikalau saudara perempuan ini jumlahnya lebih dari 1 atau 2 orang, maka bagaimana hak mereka? Nah, kita ke sini ya. 2 orang saudara perempuan. Berapa hak mereka? Fa in kana tasnataini falahumas sulusani mimma tarak. Jikalau jumlah saudara perempuan itu lebih dari 1 alias 2 dan seterusnya ke atasnya, maka hak mereka adalah 2/3. 2/3 bersama-sama. 2/3 bersama-sama. Maka jikalau mereka jumlahnya 2 orang, saya meninggal punya 2 orang saudara perempuan kandung, maka hak mereka berdua adalah 2/3 bersama-sama. Ini yang pertama, itu adalah hak mereka. Nah, apa saja syarat-syaratnya agar mereka bisa mendapatkan hak 2/3 ini? Yang pertama adalah ayyakuna isnataini ya. Mereka jumlahnya 2 orang. 2 orang fa'aksar atau lebih. Jadi kapan saudara perempuan itu mendapatkan 2/3? Jikalau mereka jumlahnya 2 orang atau lebih. Kalau cuma 1 orang, maka kembali ke hukum yang pertama tadi ya, yaitu setengah. Yang kedua, yang ketiga dan ketiga serta yang keempat sama syaratnya ya. Tidak ada laki-lakinya, kemudian tidak ada anak laki-laki, kemudian tidak ada bapak. Kalau ada laki-lakinya, maka hukumnya nanti seperti tadi saya bilang lizzakari mislu hadzil unsayain. Maka yang laki-laki dapat 2 bagian, yang perempuan dapat 1 bagian. Kalau ada anak, maka terhalang hak waris mereka. Anak laki-laki ya. Jika ada anak laki, maka terhalang hak waris daripada saudara-saudara ini. Kemudian jikalau ada bapak, sama juga terhalang hak waris daripada saudara-saudara ini. Jadi saudara-saudara ini secara ringkasnya mereka baru mendapatkan hak waris jikalau tidak ada anak dan bapak, alias bukan kalalah. Karena di awal tadi bilang ya, di awal tadi disampaikan oleh Al-Quran, fil kalalah, Allah yang akan memberi kamu fatwa tentang kalalah. Itulah kalalah, orang yang meninggal tidak punya anak dan tidak punya bapak. Ini yang perempuannya. Yang laki-lakinya bagaimana? Kalau kita punya saudara laki-laki kan begitu ya Pak ya. Kan nggak selamanya kita meninggal saudara kita perempuan semua gitu kan. Kadang-kadang juga punya saudara laki-laki. Maka bagaimana hak saudara laki-laki? Allah Ta'ala berfirman, wa huwa yaritsuha illam yakul laha walad. Dan saudara laki-laki, baik 1 orang ataupun 2 orang, dia mengambil semua harta, atau dibilang asobah. Nama ilmunya apa? Nama istilahnya apa? Asobah. Dia yang akan mengambil semua harta sisa jika tidak ada anak laki-laki ya. Jika tidak ada anak laki-laki, maka saudara laki-laki akan mengambil semua hartanya. Nah, apakah cuma anak laki-laki? Ternyata dalam hadis disebutkan, fama baqiya fahuwa li aula rajulin zakarin.
Yang kedua, kapan dia juga mendapatkan semua sisa harta? Ketika juga tidak ada ayah. Ya, ketika juga tidak ada ayah. Maka kalau bagi saudara laki-laki hanya ada dua syarat. Yang pertama, mereka dapat semua harta jika tidak ada anak laki-laki. Yang kedua, mereka mendapatkan semua harta jika tidak ada ayah. Dua syarat ini harus terpenuhi. Jikalau salah satunya ada, maka kembali kepada hukum awal, hak waris mereka terhalangi. Nah, itu tentang jumlah atau bagian hak waris yang berhak diterima oleh saudara kandung ataupun laki-laki ataupun perempuan. Nah, bagaimana dengan saudara seayah? Kan tadi kita bahas saudara seayah juga ya. Bagaimana dengan saudara seayah? Saudara seayah mereka juga memiliki syarat seperti ini, namun ditambah satu ya. Ditambah satu, apa itu? Mereka dapat mewarisi jikalau saudara laki-laki kandung tidak ada. Jikalau saudara laki-laki kandung tidak ada. Kenapa? Al-aqrabu tuhjibu al-ab'ada. Yang lebih dekat menghalangi hak waris yang lebih jauh. Jadi kalau ada saudara kandung, maka saudara seayah tidak mendapatkan hak warisnya. Jika ada yang laki-laki ya, saudara kandung laki-laki. Itu yang pertama. Yang kedua, tambahannya lagi untuk yang perempuan, apabila tidak ada saudari kandung lebih dari dua orang atau lebih, ya, tidak ada saudari kandung dua orang atau lebih. Jikalau ada saudari kandung dua orang atau lebih, maka saudari seayah tidak berhak lagi mendapatkan hak waris atau terhalang hak warisnya. Itulah hak waris daripada saudara kandung dan saudara seayah yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan, tetapkan dalam Al-Qur'an. Dan ini langsung Allah Subhanahu wa taala yang beri fatwa, Pak. Yang beri fatwa. Nah, sebelum kita tutup, mau hitung-hitungan apa ya? Untuk hitung-hitungan kayaknya nanti habis ini aja ya, kalau masih ada waktu nanti insyaallah. Nah, kemudian di akhir ayat ini, di bagian akhirnya Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kembali bagaimana perhatian Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar kepada hamba-hambanya. Yubayyinullahu lakum an tadillu. Allah repot-repot istilahnya kalau kita bilang ya, istilahnya ya. Ini istilah aja. Allah langsung turun tangan bikin fatwa. Bikin fatwa untuk hambanya supaya hamba tersebut tidak tersesat dalam masalah kalalah ini. Jangan sampai kita tersesat. Maka Allah Subhanahu wa taala bikin fatwa. Nah, Allah kasih fatwa kepada kita melalui Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar kepada hamba-hambanya. Kenapa kami sampaikan begitu? Karena jikalau kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tidak menambah khazanah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Ya tidak? Tapi jikalau kita mentaati Allah, maka itu yang akan menjadi bagian dari kita. In ahsantum fali anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu bikin baik, maka kebaikan itu untuk kamu sendiri, kata Allah. Dan jika kamu bikin yang tidak baik, maka itu juga akan menimpa dirimu sendiri. Tetapi Allah di sini memperlihatkan bahwasanya Dialah Allah, Zat yang Maha Khalik, yang telah menciptakan kita, kemudian Beliau pula yang memelihara kita, dan kemudian Beliau pula yang memberikan petunjuk kepada kita agar kita di dunia ini selamat, di akhirat pun selamat. Masya Allah, betapa besarnya rahmat dan rahim Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Kenapa Allah nggak mau kita sesat? Karena Allah tahu jikalau kita tersesat nanti, na'udzubillah summa na'udzubillahi min zalik, jikalau kita tersesat dalam masalah waris, harta saudara kita makan menjadilah dia harta haram yang tumbuh dalam diri kita, yang tentunya akan mewarisi keburukan dalam sifat kita,
yang tentunya akan merusak kehusuan dalam salat kita, yang tentunya akan menghitamkan kalbu kita sehingga tidak masuk lagi kebenaran ketika disampaikan. Nah, kita bertanya hari ini, kok Ustadz saya itu kok susah ngerti tentang agama Ustadz, susah mau hadir pengajian Ustadz, susah untuk belajar agama Ustadz. Kenapa? Na'udzubillah summa na'udzubillah. Bisa jadi ada harta haram yang telah mengalir di dalam darah-darah kita. Allah tahu, Allah tak tahu, maka Allah nggak mau itu terjadi pada hamba-hambanya. Nah, Allah juga tahu betapa pedihnya azab di akhirat nanti, di saat kita di dunia ini salah dalam membagi warisan, kemudian kita nggak sempat bertobat, nggak sempat mengembalikan hak saudara kita yang telah kita ambil di dunia ini. Allah tahu bahwasanya nanti kita di akhirat akan saling meminta hak, dan kemudian terjadilah namanya berbagi amal soleh, dan disitulah kita akan merugi, menjadi orang yang sangat merugi. Kenapa? Amal soleh kita akan diambil oleh orang yang telah kita makan hartanya, 1 rupiah, 2 rupiah, 1000, 10.000, 100.000 di dunia ini, habis semuanya oleh kesalahan kita dalam memakan hak harta saudara kita. Kenapa? Karena taubat kita di dunia tidak akan selesai jika kita tidak menyelesaikannya dengan orang yang kita ambil haknya. Begitu ya Pak ya. Bikin dosa pada manusia itu begitu. Kalau bikin dosa pada Allah, istighfar, menangis tengah malam pada Allah Subhanahu wa taala, tetes air mata, insyaallah Allah terima. Hilang dosa kita. Tetapi kalau kita dosa pada saudara kita, maka istighfar kita belum cukup. Taubat kita belum cukup sebelum kita kembalikan hak saudara kita tersebut kepada dia. Baru kita beres. Kalau nggak kembalikan, masih ada akhirat yang menunggu. Maka Allah tahu. Apa kata Allah? Wallahu bikulli syai'in alim, kata Allah di akhir ayat ini. Allah sangat tahu perihal masalah-masalah hukum yang terjadi dalam masalah kalalah ini. Maka kita ketika sudah mengerti Allah Maha tahu akan segala hal dalam hal masalah kalalah ini, maka cukup ditaati oleh kita amalkan dengan semaksimal mungkin sehingga kita tidak terkhilaf dalam melaksanakannya. Allah tahu kebaikan buat siapa di sini. Jikalau seandainya dikasih Ustadz, aduh Ustadz, masa buat saudara perempuan setengah Ustadz, harta saya 1 miliar, setengahnya buat saudara saya saja, aduh Ustadz saya berat hati. Jangan, udah taati saja Allah SWT, kata setengah-setengah gitu ya. Selama dia memenuhi syarat ini, kasih setengah buat mereka. Aduh Ustadz, buat 2 orang saudara perempuan 2/3, aduh banyak sekali Ustadz, berat hati saya Ustadz. Ya nggak bisa ya, cukup taati saja. Sami'na wa ata'na. Allah yang tahu kelebihan, keuntungan, kebaikan, keburukan yang akan terjadi jikalau ini dilakukan. Allah yang lebih tahu, dan kita nggak tahu. Mungkin saja ketika kita memberikan hak itu kepada saudara kita yang dahulunya nggak mau sholat jadi sholat, yang dulunya nggak mau ngaji jadi ngaji, yang dulunya nggak mau hadir di kajian faraid jadi mau hadir, insya Allah ya. Jadi kita nggak tahu Pak, Allah yang Maha tahu. Karena itu mari kita mentaati Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa syarat. Ketika sudah Allah firmankan, sudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadisnya, begitu pula para ulama menyampaikannya, maka kita tinggal katakan sami'na wa ata'na. Insyaallah kita dalam keadaan baik karena Allah alim wa nahnu la na'lam. Allah Maha mengetahui dan kita tidak mengetahui apapun. Jadi kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya izin minum sebentar ya. Jika ada pertanyaan silahkan. Apa dulu Pak? Berbeda dengan ayat 12 atau 4. Dengan maaf 12? Oh ya, baik Pak. Ayat 12 itu tidak ayat ini tidak bertentangan dengan ayat 12. Ayat 12 itu berbicara tentang hak saudara seibu. Seibu Pak ya. Kalau ini saudara kandung dan saudara seayah. Ustadz, beda. Kenapa? Mereka beda jalur. Yang satu ke Bandung, yang satu ke Surabaya. Nah, gitu ya Pak ya. Mereka beda aja jalur. Begini Pak, saya gambarkan.
Kalau saudara seibu Pak, ini gambarnya ya. Ini ibu, strip, ini ada ayah. Ayah dan ibu menikah, lahirlah anak kandung ya. Pokoknya namanya saya, kamu. Kemudian ada dia, umpamanya namanya kan. Kandung semua nih. Ini kandung semua. Satu jalur Pak ya. Nah, kemudian ada saudara saya. Di sini ya kan, tentu kan saya kan cuma di jalur ayah aja ini. Ayah aja. Siapa namanya? Umpamanya mereka namanya. Mereka. Lalu ada lagi masjid namanya umpamanya ya. Atau lain aja Pak ya. Namanya masjid umpamanya. Jadi dia sering sujud ya, insyaallah. Nah, kalau yang kemarin Pak, yang ayat 12, dia di sini Pak jalurnya. Nah, di sini ini Ibu ya. Di sini jalurnya. Namanya umpamanya musola umpamanya. Namanya musola. Ya, nama orang musola berarti ya disolatin mulu Pak ya. Namanya musola atau balai gitu kan. Ya. Nah, kalau yang sekarang kita bicarakan Pak, dia bicara di kategori di sini Pak. Ya, 176 An-Nisa. Di sini ayat 12 An-Nisa. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bedakan? Pertama, jalur mereka berbeda, Pak. Jalurnya berbeda. Yang satu ke sini, yang satu ke sono. Ya. Lalu yang kedua, Ustadz, tentu orang bertanya nanti, Ustadz, antara ini sama ini kan kayaknya sama Ustadz. Ya enggak Pak? Betul tidak? Ya, ini kan juga satu orang aja yang kuat. Ini dari ibu saja, ini dari bapak saja. Kenapa ini disamakan Ustadz? Kembali ke ayat 11. Ya. Kenapa? Karena saudara kandung itu lebih dekat kekuatannya kepada saudara seayah. Karena dalam masalah waris, ya, dalam masalah waris didominasi oleh laki-laki. Ayah laki bukan ayah laki-laki. Ibu laki-laki bukan? Bukan. Nah, ya. Maka mereka satu arah ya, sama-sama Surabaya gitu ya. Sama-sama Surabaya. Kali ini arahnya ke Bandung, Pak. Jadi beda. Nah, kalau ini berbeda sedikit, dan kemarin saya sudah sampaikan di pengajian sebelumnya, ini hukumnya cukup unik, betul nggak Pak ya? Keunikannya banyak ini. Kenapa? Karena beda dia ke Bandung ini beda. Bukan orang Jawa. Bukan orang Jawa. Kalau saya orang Jawa di Surabaya. Ini bukan orang Jawa, orang Sunda ya. Beda dia, beda bahasanya. Jadi dia unik-unik dia nih. Dan berarti tidak ada pertentangan Pak ya. Pertentangan antara ayat 176 dan ayat 12. Tidak ada pertentangan di antara mereka. Karena memang di sini sudah ada hukum sendiri yang Allah berikan, keunikannya pula sendiri. Sedangkan yang ini hukumnya mirip hukum yang biasa. Namun dia disatukan oleh Allah dalam Al-Quran karena mereka satu arah, satu jalur. Ya Pak ya? Begitu. Paham di situ Pak? Insya Allah paham ya. Nah itu. Kenapa disamakan Ustadz? Saya ulang lagi, kenapa disamakan antara saudara kandung dengan saudara saya? Karena sama-sama dominan. Ya, sama-sama dominan. Ini kemarin nggak dominan Pak ya. Dia kemarin saya bilang apa? Ini ahli waris yang lemah namun kuat. Lemah kuat. Kalau ini kuat tapi lemah. Dibalik dia. Ini lemah tapi kuat. Asalnya lemah tapi ada kekuatannya sedikit-sedikit. Kalau ini asalnya kuat namun ada pula kelemahannya. Begitu ya. Untuk ahli waris saudara ya. Ya begitu. Tapi ada pertanyaan lagi Pak, silakan. Kalau sekarang yang diwariskan separuh, sisanya mana ini? Oke, tapi Pak, ini berarti ini mau hitung-hitungan nih kalau begini ceritanya. Oke, saya coba ya. Saya contohkan hitung-hitungannya. Ini kesini dikit soalnya. Anak apa? Sebenarnya cuma satu perempuan, kan dapat separuh. Separuhnya buat siapa? Nah ya, oke, tapi Pak itu masuk ke kayaknya sebelumnya ya. Contohnya begini. Satu saudara perempuan. Ini Pak, satu suami atau istri ya. Istri aja lah coba ya. Saya ambil istri. Kemudian ada ibu, satu ibu. Berapa haknya? Hak waris saudara perempuan setengah. Istri berapa kemarin Pak? Jikalau tidak ada anak,
4. Ibu berapa haknya kalau nggak ada anak? 1/3. Nah, setengahnya ini Pak, lebihnya ke sini perginya. Kan tadi intinya kalau tidak ada anak, tidak ada bapak, tidak ada laki-lakinya, dan tidak ada perempuan yang lagi. Nah, ke sini pergi nanti Pak. Coba kita hitung ya, karena sudah ditanya, kita hitung langsung aja. Ya, hitung, cari KPK-nya 2, 4, 6. Berapa KPK-nya Pak yang pas? 12. 12 dibagi 2 sama dengan 6, 12 bagi 4 sama dengan 3, 12 bagi 3 sama dengan 4. Betul Pak ya? 4, 3, 7, 4 tambah 3, 7 tambah 6, jadi berapa Pak? 13. Wah, Ustadz, beda Ustadz antara angka sini sama angka sini. Ini namanya aul. Artinya apa? Pas dihitung, ternyata jumlah hak waris daripada ahli waris lebih besar dibanding hartanya. Hartanya kurang. Ini ada rumusnya aul. Jangan dibahas sekarang, pusing nanti. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ini namanya ilmu gharib. Kalau Al-Quran namanya ada ilmu gharib kan ya. Ada sakta, ada nun wiqayah, itu ilmu gharib ya. Yang nggak kelihatan tapi ada hukumnya gitu kan. Nah ini juga sama. Ini ilmu gharib yang dia kalau dia nggak ada sih santai aja, tapi ini ada ya. Ini ada ya. Kalau biar nggak ada gimana Ustadz? Ya tambah satu lagi nanti ahli warisnya, atau di rumusnya nanti rumusnya diperbaiki, ditashih namanya, ditashih. Nah begitu Pak contohnya ya. Kalau ini sama ini nggak sama Pak, berarti ada yang perlu diperbaiki dalam rumusnya nanti, sehingga hak waris mereka nggak berubah jumlahnya, namun harta dan hak waris itu sinkron jadinya, tidak ada yang melebihi antara satu dan yang lainnya, seimbang. Udah kebayang belum? Belum kebayang. Nanti kita bahas di pertemuan yang ketika membahas nanti aul namanya, al-aulu, dinaikkan. Gini Pak, kalau saya tangkan sekarang juga nanti malah nggak connect lagi kan, karena sudah banyak rumus di depan. Ya itu namanya aul. Kalau kebalikannya nanti kebalikannya apa? Ketika angka di atas lebih besar dibanding angka di bawah, namanya rod pula. Itu juga ilmu gharibnya juga. Itu kita bahas nanti di ujung-ujung Pak ya, di ujung-ujung. Apa? Pas menjelang UAS lah. Karena masih ada lagi Pak, masih ada hak waris suami mau dibahas, kemudian nanti lagi masih ada rukun waris, syarat waris, masih banyak Pak ya, masih ada al-hajbu, kemudian ada lagi al-asabah, ada lagi furudul muqaddarah, masih banyak sebelum nyampe ke sana. Karena hal ke sana itu kan hal seperti ini kan nggak terlalu banyak. Namanya gharib itu nggak banyak Pak ya. Yang namanya gharib itu nggak banyak. Namun itu bisa jadi ada. Maka perlu ilmunya kita pelajari juga, tapi nanti di akhir saja. Saya berpikir itu pembagian istri paling kecil dibandingkan saudara sama ibu ya. Iya. Ini ngamuk tadi itu. Nah begini Pak, dari awal kita sampaikan kemarin rumus kita tadi apa tadi? Taat. Bagaimanapun mau ngamuk atau apa tidak, seandainya kita jelaskan kepada mereka, antum dapat hak waris seperti ini, jalur antum apa? Istri jalurnya apa? Pernikahan. Maka bisa wajar aja antum dapat lebih kecil. Itu hal wajar secara logika kita kan? Karena memang dia jalurnya pernikahan. Orang nikah itu kan bisa ganti. Hari nikah, kalau seandainya besok nggak cocok, cerai, ya kan? Habis itu nikah lagi kan gitu. Tapi kalau anak, kalau ibu atau saudara kan nggak bisa dilepas, nggak bisa terputus. Maka masih hal wajar dia bisa dapat lebih kecil. Ya bisa jadi Pak ya. Namun hal tersebut dibahas oleh ayat 12, ghairu mudhar. Jadi Allah sudah tahu semua nih. Nggak boleh ahli waris, orang yang mewarisi nanti bikin siasat. Bikin siasat agar nanti bisa melebihkan hal yang lain, ahli waris yang lain dibanding yang lainnya. Nah, itu ghairu mudhar. Ada juga ayat 12. Jadi semuanya dibahas udah jelas. Allah tuh kalau saya bilang di dalam ayat waris ini semuanya udah lengkap. Allah udah, karena Allah Maha tahu ya. Allah udah tahu kalau kita tuh bakal ada yang bikin siasat nanti nih. Bagaimana caranya agar saya kan dapatnya segini, jadi kalau begini, maka coba caranya begini deh. Dicari cara. Habis itu Allah sebutin jawabannya. Ghairu mudhar. Enggak boleh bikin wasiat yang
mudarat, ataupun nggak boleh berhibah yang mudarat. Ada pula ada 12. Dan ada pula ada jawabannya dalam ayat yang ke-8. Ya. Yang ke-8 juga tentang ada berwasiat, kan juga ada kemarin kita bahas ya. Ada tentang wasiat. Nah, itu jawabannya sudah ada, Pak ya. Semuanya ini bisa disiasati oleh manusia, bahkan jangankan masalah waris, Pak ya. Contoh masalah zakat. Saya mau tanya sama Bapak semua. Zakat kambing berapa ekor, Pak, baru keluar zakatnya? Berapa nisabnya baru keluar zakatnya? 40 ekor. Kapan setelah haulnya nyampe, ya? Haulnya kapan? Seandainya hari ini saya sebagai penghitung zakat nih, saya datangi rumahnya Pak Jody. Pak Jody, kayaknya Bapak udah 40 ekor. Sudah, Pak. Oh iya. Bapak saya lihat haulnya besok, Pak. Bapak haulnya besok. Kata saya kepada Pak Jody. Dan saya kan sebagai penghitung zakat udah tahu dong ya jadwal-jadwalnya kan. Jadwal haulnya, nisabnya berapa, udah jelas. Pak Jody nggak mau zakat. Sore hari itu dia datang ke rumah Pak Denny. Pak Denny, beli kambing saya 1 ekor. Dijual 1 ekor kambingnya. Jadilah kambing yang jadi berapa? 39. Besok datang saya sebagai orang zakat. Pak Jody, silakan zakat Pak Jody. 1 ekor kambing. Pak Jody bilang, coba hitung lagi Pak. Oh, kok 39? Satu sudah saya jual Pak. Gimana dong Bapak Ustadz? Ya nggak wajib zakat. Hilang kewajiban zakatnya. Jikalau dia menjual 1 ekor kambingnya yang tadinya 40 jadi 39. Bisa disiasati Pak. Namun mana adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah itu ya. Mana adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara hukum fikih itu Pak jadi nggak bisa dituntut karena memang nggak 40 ekor, bahkan nggak bisa diminta kewajiban zakatnya kan belum 40 ekor. Ya. Namun kita malu sama Allah Subhanahu wa taala, udah dikasih nikmat sama Allah Subhanahu wa taala, ketika tiba waktu temponya kita wajib zakat kita malah mensiasati untuk tidak berzakat. Nauzubillah tsumma nauzubillah min dzalik. Betul juga hal yang lain Pak ya. Kalau masalah harta ini kalau kita mau bersiasat bisa aja. Secara hitung-hitungan, ini gini. Tapi nauzubillah sama nauzubillah, kita termasuk orang yang tidak beradab nantinya jikalau itu kita lakukan ya. Oke, ada lagi pertanyaan Pak, silakan. Ya, silakan Pak. Kan kalau harta suami atau istri kan mungkin nyambung kepada ini. Kan memisahkannya agak bisa ya tadi ya. Maksudnya kalau kita misalnya saya suami, istri juga punya penghasilan. Iya. Ternyata yang misalnya meninggal duluan, ya misalnya ini ya, istrinya punya anak, punya saudara sama ibu nggak ada satu saudara. Artinya secara penghasilan itu istri juga udah jadi memisahkan harta suami sama istri agak rumit ya. Lalu? Maksudnya tapi kan kalau misalnya walaupun dia punya rumah atau punya apa gitu, ada sama suami atau sama istri, kan itu harta bersama ya Pak ya. Membagi warisnya gimana ya Pak ya? Oke, taib ya. Oke, jikalau suami istri, lalu bagaimana Ustadz tentang membagi warisnya ya? Nah, oleh karena itu, yang pertama Pak, kita tidak ada, bukan aib Pak ya, bukan aib jikalau kita sesama suami dan istri menjelaskan hak harta masing-masing. Ya, bukan aib jikalau kita sayang, ini mobil saya yang beli, tetapi karena saya cinta sama kamu sayang, ini buat kamu sayang. Berarti udah jadi hak istri, harta istri. Lalu istri kerja juga, dia beli handphone mahal semuanya. Saya sama kamu sayang, ini handphone buat kamu. Handphone jadi hak milik sang suami. Kalau yang udah jelas begitu, jelas Pak, mudah Pak ya. Kalau yang nggak dibagi atau cuman ya istilahnya beli aja dan tidak ada akad antara suami dan istri tersebut, maka itu kita boleh pakai hukum kebiasaan kita di Indonesia, ada namanya apa? Gonogini. Boleh. Menurut istri, sebelum bapak meninggal, dulu bapak itu atau suami saya itu dia punya harta sekian, dan kemudian saya juga ngasih sekian. Sebelum dibagi, saya ambil bagian saya. Boleh istri begitu. Namun dengan kejujuran Pak ya, bukan lagi dengan siasat lagi. Oh, siasat nanti biar saya dapat banyak, ambil semua dulu. Semuanya harta saya dulu, kata suami saya, buat saya semua. Tinggallah handphone 1 biji yang mau dibagi warisnya. Enggak Pak ya, tapi dengan kejujuran.
Nah, oleh karena itu Pak, jika itu terjadi antara meninggal dunia suaminya, maka sang istri silakan dengan jujur menyampaikan. Jika memang ada harta dia pribadi, sampaikan. Kalau tidak ada ya jangan bilang ada gitu ya. Jangan bilang ada. Nah, jika memang namanya harta bersama nggak pernah dibagi, kemudian rasanya sama-sama ada gitu, ya berarti dibagi dengan sistem gono gini. Sistem gono gini. Oh, ini punya istri sekian, rasanya Ustaz 30% saya Ustaz dalam masalah harta ini ikut berandil. Saya pun juga kerja Ustaz, saya di guru PNS umpamanya kan. Suami saya guru PNS juga. Dia meninggal, saya punya harta juga, sudah saya bagi Pak, begitu. Gitu ya Pak ya. Nah, boleh pakai sistem gono gini jika memang itu ada. Namun jujur dan jelas, tidak boleh ngarang-ngarang ataupun bersiasat. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Baik, tidak lagi Pak ya. Oke, sudah jam 6 lewat seperempat. Mungkin sekian dulu pertemuan kita. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.